Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la nabiyya wa la rasulah ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Bapak Ibu hadirin al-hadirat Masjid Jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah, wabil khusus para sesepuh, para kiai, para ustadz, dan lebih khusus lagi yang kita hormati Ketua Takmir Masjid An-Nur rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu hadirin hadirat, alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpah hadiahkan kepada baginda agung Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Bapak Ibu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi ini tema kita khusus, yaitu terkait pemulasaraan jenazah secara syar'i. Ya, tapi sebelumnya Bapak Ibu, ada yang takut kalau diminta untuk layanan rukti jenazah. Coba kira-kira yang takut, yang gak berani. Ada yang gak berani? Ada. Coba angkat tangan Bapak Ibu, saya hitung kira-kira ada berapa ribu. 1, 2, 3. Ya, semuanya berani ya, insya Allah. Oke, alhamdulillah. Bapak Ibu rahimahullah, dulu tahun berapa ya? Saya 2019, sebelum Covid, saya pernah sholat silaturahim dengan Bapak Ibu bab terkait pemulasaraan jenazah. 2020 kita masuk satu musibah atau satu wabah. 2021 juga masih sama, yaitu wabahnya apa Bapak Ibu? Corona ya. Dulu sebelum 2019 itu corona itu yang banyak diinginkan oleh banyak orang. Tapi 2019, 2020, 2021 coronanya beda Bapak Ibu. Ya, kalau dulu kan coronanya ada rodanya. Kalau 2020, 2021 coronanya mengancam jiwa ya. Corona kan mobil kan. Ya. Corona. Bapak Ibu rahimahullah, insya Allah nanti, karena mudah-mudahan nanti jam 9 ya kita selesai Bapak Ibu, dan harapannya pulang dari sini walaupun bukan tim siap, walaupun bukan tim rukti yang sudah terbentuk Bapak Ibu, ketika suami wafat, ibu yang membuat kafan, memandikan, mensolatkan. Kalau menguburkan kan bapak-bapak. Bapak juga kalau ibu yang wafat, bapak yang membuat kafan, memandikan, kemudian juga mensolatkan, plus menguburkan. Saya sendiri Bapak Ibu, kalau harus membuat kafan siap, memandikan sendiri pun insya Allah, menyolatkan insya Allah. Kalau menguburkan harus ditemani. Ya, kenapa? Karena berat ya. Berat. Termasuk memandikan Bapak Ibu, memandikan itu berarti ngangkat ke tempat pemandian. Bapak Ibu rahimahumullah, dalam Al-Quran Allah menyampaikan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafs dha'iqatul maut, setiap kita pasti wafat. Ya. Dan Bapak Ibu, selama masih ada masyarakat atau manusia yang hidup, berarti pemulasaraan jenazah itu masih kita butuhkan. Memahami terkait ilmu secara syar'i, melakukan pemulasaraan jenazah itu sangat kita butuhkan selama dunia ini masih ada. Maka di dalam fikih, siapa yang paling utama, paling berkewajiban untuk melakukan pemulasaraan? Siapa? Kerabat, orang terdekat. Ini yang paling utama Bapak Ibu.
Siapa orang terdekat? Keluarga inti. Siapa keluarga inti? Orang yang tidak terhijab di dalam bab waris. Orang yang tidak ada istilah tidak dapat warisan. Siapa? Bapak Ibu? Ke atas. Kalau saya wafat, ke atas siapa? Bapak, Ibu. Ya, ke samping istri, ke bawah anak. Maka ini adalah orang-orang yang tidak ada istilah terhijab, kecuali kalau ahli waris ini membunuh apa? Orang yang akan mewariskan hartanya. Contoh, saya dibunuh oleh anak saya, ya anak saya walaupun muslim, tetap dia tidak dapat bagian waris. Keluarga inti. Maka kalau suami wafat berarti yang berkewajiban siapa? Istri, anak, bapak atau ibu. Cuma catatannya di dalam fikih, Bapak Ibu, bab yang harus kita perhatikan, aturannya adalah harus lawan, harus sesama jenis. Enggak boleh dimandikan oleh orang yang berbeda jenis kelaminnya. Laki-laki harus dengan laki-laki, perempuan harus dengan perempuan. Enggak boleh mbah kaum memandikan putri tetangganya. Masih ada enggak? Masih, Bapak. Masih ada. Di beberapa tempat itu masih ada, mbah kaum itu ikut gosok-gosok memandikan. Yang wafat siapa? Tetangga, laki-laki perempuan, perempuan lagi. Ya, sudah nggak boleh. Bahkan kalau saya wafat, saya punya anak, baru punya anak 5, Bapak Ibu. Iya, baru 5, istri baru 1 ya. 5 putri, 4 putra yang terakhir, yang paling bungsu. Maka kalau saya wafat, yang berkewajiban memandikan siapa? Anak laki-laki plus istri. Boleh nggak anak perempuan memandikan? Boleh, tapi bukan tim inti. Dia cuma ke sana, saya ingin gosok-gosok bapak, ngambil sabun, gosok-gosok kepalanya, setelah itu keluar. Yang dimaksud dengan tim pemulasaran jenazah itu tim inti yang tangannya semuanya akan menggosok seluruh tubuh termasuk aurat besarnya. Nggak boleh. Walaupun anak perempuan, walaupun anak dan anak perempuan menggosok-gosok bapaknya yang laki-laki sampai kemudian kemaluannya digosok, nggak boleh. Itu harus oleh siapa, Bapak Ibu? Anak laki-laki, atau tidak, kalau tidak anak laki-laki harus oleh sesama jenis. Coba kalau kita baca di dalam fikih itu malah lebih tegas lagi, Bapak Ibu. Tegasnya apa? Jika pun di kampung di Yogyakarta hanya ada satu laki-laki, lainnya perempuan. Laki-laki itu tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya istri, dan juga tidak punya kerabat lain. Semuanya perempuan. Maka lebih baik tidak dimandikan, cukup ditayamum. Saking pentingnya terkait bab aurat. Dipegang pun nggak boleh kalau bukan mahram, apalagi dibuka. Maka ketika memandikan jenazah itu nggak boleh terbuka aurat, ya berarti auratnya harus ditutup. Kalau aurat laki-laki, mohon maaf Bapak Ibu sahabat ini banyak sebut. Nggak ada tapi kok banyak sebut terus. Jadi Bapak Ibu kalau aurat laki-laki itu kan baina surah wa rukbah, sini Bapak Ibu sini, ya sampai rukbah. Ya, baina surah ini sampai rukbah. Jadi di atas pusat, di bawah lutut. Kalau bapak-bapak memandikan jenazah yang putra itu lebih mudah karena ditutupnya hanya di atas pusat, di bawah lutut. Kalau ibu-ibu auratnya apa? Kullul badan illal wajhi wa kaffain. Seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kecuali kalau ibu-ibu di hadapan ibu-ibu sesama muslimah boleh terlihat tempat-tempat perhiasan atau juga anggota tubuh, anggota wudhu yang dibasuh. Anggota wudhu yang dibasuh satu wajah, rambut kan dibasuh sampai belakang, tangan sampai siku, kemudian kaki sampai
betis. Jadi kalau ditutup dari sini ke bawah ya kelihatan, maksudnya ini kelihatan di atas mata kaki ya tidak masalah. Kalau di hadapan sesama muslimah perempuan. Maka ibu-ibu, bapak rahimakumullah, setiap kita akan wafat dan kata Allah jangan wafat kecuali dalam kondisi muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya berapa waktu, mohon maaf, di sini musola amanah. Ya mungkin dekat Bu, karena saya kajian rutin setiap Senin pada maghrib sampai Isya. Bab terkait apa? Dulu bab terkait rutin jenazah rutin setiap minggu. Kemudian sekarang bab waris. Soalnya besok bab fikih yang lainnya, husnul khatimah. Jadi itu rutin setiap minggu. Ya, dari maghrib sampai Isya. Kemarin ketika habis pelatihan itu telepon. Ternyata ada jamaah yang wafat dan itu ketika sholat maghrib. Ya, jadi katanya rakaat kedua sudah suaranya itu sudah terdengar batuk-batuk awalnya, terus kayak ngorok, tapi dia masih bisa sholat. Rakaat ketiga kemudian salam jatuh dan wafat. Dan itu insya Allah husnul khatimah. Ya, karena Bapak Ibu, wafat yang husnul khatimah adalah wafat ketika melakukan amal soleh, dan sholat insya Allah amal soleh. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasul menyampaikan amal ummati min sittin ila sab'in. Umur umat Rasul itu rata-rata berapa tahun Bapak Ibu? 60 sampai 70 tahun. Maka kalau di sini Bapak Ibu ada yang sudah 50 tahun, berarti kalau kita lihat usia berapa tahun lagi? 10-20 tahun. Kalau sudah usia 60 tahun, ada nggak Bapak Ibu? Masa? Kayaknya masih muda-muda. Ya, 60 tahun berarti sudah lampu apa Bapak Ibu? Lampu kuning ya. Kuning, kemudian 70 tahun lampu kuning menuju merah. Kan lampu kuning hati-hati, lampu hijau jalan terus, lampu merah stop, gitu kan. Bapak Ibu alhamdulillah, dan kita pun nggak ada yang ingin usianya lebih dari 300 tahun. Ada nggak Bapak Ibu? Nggak ada ya. Dan kita pun kalau berdoa Allahumma tawwil umri, ya Allah panjangkan umurku, tapi kita lanjut, bukan hanya panjang umur tapi berkah. Karena kalau saya di rumah sakit itu ada usia 70 tahun, habis makan dia nanya, di mana? Dengan aku di mana, dijelaskan ibu di rumah sakit. Oh, setelah itu nanya lagi, dijelaskan, nanya lagi terus. Itu namanya apa Bapak Ibu? Pikun. Kalau pikun itu Allahu Akbar sholat, setelah itu dia melakukan apapun nggak tahu. Ya nggak tahu lagi. Maka ini adalah salah satu umur yang tidak berkah. Pikun itu umur tidak berkah. Karena Rasul menyampaikan orang terbaik kanan, orang terjelek kiri. Rumusnya satu, ya. Rumusnya satu. Orang terbaik, orang terjelek. Siapa? Man tala umruh. Nih di sini. Orang yang usianya Allah panjangkan. Jadi orang yang usianya Allah panjangkan itu siapa? Orang yang terbaik, orang yang terjelek. Berarti kalau ada usianya panjang, Bapak Ibu, kita bisa memilih, bisa menjadi orang terbaik atau bisa menjadi orang terjelek. Tapi ke bawahnya beda. Orang yang baik, terbaik adalah orang yang usianya Allah panjangkan, tapi di sini wahasuna amalu. Amalnya dengan panjang usia makin banyak amal kebaikannya. Tapi yang terjelek apa? Allah anugerahi panjang usia, tapi wa sayyi'atu amalu. Amalnya tidak menambah kebaikan. Panjang usianya, tapi ternyata dosanya makin tambah. Itu adalah orang terjelek. Maka Bapak Ibu alhamdulillah, tidak salah kita minta Allah agar panjangkan usia. Yang penting kita menjadi ahli masjid. Maka di Jogja biasanya masjid itu penuh dengan pensiunan. Wah, itu kan pensiunan. Iya Bapak Ibu, saya juga dicontoh-contoh begitu. Ya, dulu kerja di Jakarta, pensiun di Jogja, itu masjidnya penuh sampai ke belakang. Alhamdulillah, itu berarti tandanya menuju husnul
Oh tidak, daripada udah tua kemudian lupa ke masjid. Ya, hati-hati. Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian berikutnya 2021 terkait sedikit pengalaman Bapak Ibu. 2021 itu khususnya bulan Juli ya. Saya itu memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan yang terkena wabah COVID itu kurang lebih ada 100 jenazah. Itu Juli. Mei kurang lebih ya sekitar 80-an. Coba Bapak Ibu kalau 100 kali 30 hari berarti berapa per hari? Berapa jenazah? 3 ya rata-rata. Rata-rata 3 jenazah. Bapak Ibu, tidak semua rumah sakit ketika itu punya tim multi. Kan kalau COVID itu sebenarnya aturannya yang menangani siapa? BPPD. Tapi karena saya dengan tim di rumah sakit PDHI juga sama, kita biasa merukti masa ketika ada COVID kemudian kita tidak terjun. Ya, masa ketika COVID kita tidak melakukan pemulasaraan. Sementara di lapangan ketika kita dikontak BPPD ada yang wafat, kita kontak pemerintah, antrian 80, antrian 100, antrian 63. Maka akhirnya kita bentuk, kita dan saya kebetulan diamanahi oleh rumah sakit jadi apa? Jadi komandannya. Jadi ada tim putra putri juga ada tim, alhamdulillah. Saya juga sudah wasiat sama istri karena Bapak Ibu dulu kan ketika kita paham COVID itu ngeri kan, ya nggak tahu ini penyakit apa, ujungnya kematian yang begitu luar biasa. Ya akhirnya alhamdulillah kita terjun, kita belajar dibersamai oleh K3, oleh tim virus juga kita diajari yang penting ternyata rumusnya adalah hidung, mulut, mata harus terlindungi. Begitu. Sehingga la haula bismillah. Saya sampaikan ke teman-teman tim, izin dulu sama pasangan. Karena tim putri juga ada Bapak Ibu. Bahkan ada yang bidan. Izin dulu sama pasangan. Karena kan kalau nanti terkena wabah, terinfeksi juga dia harus apa? Isolasi kan. Kalau dia kena otomatis kan keturunan anak-anak suaminya juga harus siap. Saya juga sudah wasiat sama istri. Karena nggak tahu Bapak Ibu, apakah kemudian ketika terkena kemudian wafat atau tidak, wallahu a'lam. Tapi yang penting kita lakukan, kita jalankan. Maka 100 itu Bapak Ibu bukan pasien rumah sakit. Pasien rumah sakit paling seperempatnya. Jadi saya ke Klaten, ngambil jenazah di rumah. Kita masukkan ambulan, kita bawa ke rumah sakit, dimandikan, dikafani, disolatkan. Kita harus solatkan. Kenapa? Karena ini adalah wajib kifayah. Kenyataannya ketika dibawa ke rumah duka kan nggak mau, langsung kemana? Langsung ke kubur. Di kubur rata-rata juga banyak yang tidak mau mensolatkan, sementara kita yang memandikan, kita yang mengkafani. Masa tidak kita solatkan? Karena ada kewajiban terhadap jenazah yang harus kita tunaikan, kalau enggak berarti kita dosa tuh. Ya, contoh di jamaah Masjid An-Nur, dimandikan, dikafani, disolatkan, enggak disolatkan langsung dikuburkan, berarti ada satu wajib kifayah yang tidak terlaksana, apa itu? Mensolatkan jenazah. Bisa satu kampung kemudian ikut nanggung beban dosanya. Maka kita di kamar jenazah RSI itu setelah kita kafani semuanya, masukin ke peti, maka kemudian kita solatkan. Beres kita solatkan, masukkan ambulan, kemudian kita langsung ke kubur. Dan yang kubur pun Bapak Ibu bukan masyarakat, kita maju. Saya jam 1 malam, jam 3 pulang ke rumah, jam 7 ada telepon lagi, nanti ada yang wafat lagi. Saya telepon tim, siap ya? Siap, datang lagi. Kemudian kita mandikan, kafani, kita sholatkan, kemudian kita masukkan apa? Petinya juga di palu, karena ada pakunya kan, dipaku, kemudian jenazahnya juga diplastiki. Ya, contohnya plastiknya ini Bapak Ibu. Salah satunya. Dulu dibungkus plastik jenazahnya itu ketika COVID.
Jadi plastik, kain kafan, paling bawah plastik kembali diikat, masukin ke peti. Peti juga sisinya udah plastik. Tutupnya udah di plastik, ditutup, dipaku. Sebelum dipaku semprot terus, disemprot. Maka ketika COVID itu timnya ada yang satu orang bawa apa? Bawa semprotan di belakang. Jadi sebelum kita masuk, semprot dulu. Semprot dulu. Baru kemudian jenazah kita angkat, kita masukkan ke ambulan itu. Di ambulan semprot lagi. Sebelum dimandikan, dibuka pakaiannya, semprot lagi. Semua apa? Dan alhamdulillah dulu saya di rumah sakit itu jarang pakai hazmat loh Bapak Ibu. Kalau keluar kita pakai hazmat, tapi kalau di rumah sakit kita pakainya ini. Ini dipakai bukan hanya untuk COVID tapi untuk non COVID. Sebenarnya dulu sering kita pakai itu untuk non COVID Bapak Ibu. Tapi ketika COVID kita pun pakai ini. Jadi kalau saya masuk dengan tim ke bangsal COVID. Bangsal COVID itu terbuka begini Bapak Ibu. Tuh, sama-sama terbuka, nggak ada tirai. Yang mengawasi siapa? Yang mengawasi perawat. Contoh itu ruang perawat, pintu masuk ini dikasih kaca. Kasih kaca. Jadi perawat itu lihat dari luar, dari dalam, terhalang kaca. Ada juga yang dari CCTV. Ya, jadi tidak setiap waktu kemudian perawat bisa masuk ke bangsal. Ya, jam-jaman. Karena dia kalau masuk ke dalam, walaupun contoh bangsalnya bangsal A, ada perawat penjaga, kalau mau masuk ke ruangan pasien dia harus pakai apa? Aplikasi lengkap lagi. Ya, masuk lagi. Maka dulu ketika saya di RSI itu, kita berusaha bagaimana caranya agar yang wafat itu tertalqin. Ya, tertalqin. Karena kita pun tidak diperbolehkan ya gampang masuk. Kalau jenazah wafat ya kita pakainya cuma ini Bapak Ibu. Tapi pastikan hidung kita tutup. Ya, hidung kemudian mata. Ada satu yang APD alat pelindung diri. Nih. Kita pakai kacamata ini, terus juga pakai face shield. Jadi pakai masker, pakai kacamata, pakai face shield. Maskernya 3 lapis. Kalau masker biasa yang Bapak Ibu pakai itu 3 lapis. Itu yang mohon maaf kayak Bapak ini, dia 3 lapis. Karena Bapak Ibu biasanya kita juga pakai yang begitu, walaupun ada yang apa? Manju. Tapi insya Allah dengan yang masker bedah itu insya Allah aman. 3 pakai ini tuh, terus pakai besi. Bajunya cuma pakai ini Bapak Ibu. Jadi ini terbuka, belakang terbuka. Kita pakai seragam putih, belakang terbuka. Bahkan kalau kita ke kuburan itu ini dilepas setelah mematikan, semua dilepas, dimasukin ke tempat sampah menular. Ya kita akan terjenajah cuma pakai seragam putih dari kain. Karena kalau jenazah sudah dibawa, sudah disemprot itu kan sebenarnya sudah aman Bapak Ibu. Sudah dimandikan, disemprot, kasih minyak wangi, dibungkus plastik, dikasih kain kafan, ya, dibungkus lagi, kemudian masukin peti, disemprot petinya, dipaku. Ketika diangkat ke ambulan itu insya Allah sudah aman dulu, sehingga kita nggak begitu khawatir. Yang khawatir itu Bapak Ibu ketika ngangkat jenazah. Jadi kalau saya masuk ke bangsal itu, ya Allah semua banyak bed dan memang sulit ya kalau orang kemudian makannya pilih-pilih, makannya harus disuapi, kemudian juga tidurnya juga harus di tempat yang nyaman, ya, tidak mau berisik, sulit Bapak Ibu. Orang saturasinya turun 90 kan dirawat inap, ketika masuk itu lihat pasien tadi ada semuanya. Kira-kira semangat sembuh atau semangat wafat? Iya. Maka kalau orang yang masih bisa nafas dan sebagainya, masih pas masuk ke bangsal itu, wah lihat jejer sana, ada yang kayak sakaratul maut. Maka cerita teman-teman yang alhamdulillah
LC lah, lulusan COVID sudah pulang, itu cerita ketika masuk itu yang teringat bukan sehat kok, yang teringat itu bapak. Maka ketika masuk itu yang dia baca itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan alhamdulillah ketika la ilaha illallah itu ada yang wafat, ada yang wafat, ada yang wafat, ada yang wafat. Ada satu santri saya yang pernah, kemudian dia cerita pas masuk itu wafat 4 jam 11 jam 9-an. Karena ngantri jam 11 malam Bapak Ibu baru diambil jenazah. Jadi saya juga sama, mohon maaf, saya juga ke Sarjito ngambil Bapak Ibu. Ngambil jenazah ke Sarjito, ngambil jenazah ke RS UAD, ke kampung-kampung. Bahkan sampai ke Jalan Magelang Pak. Jadi Jalan Magelang itu saya dihubungi jam 4 sore. Oleh apa? Pak Dukuhnya. Pak Dukuh bilang, kok nggak ke BPBD? Antrian 60 sekian. Padahal wafatnya pagi sampai sore jam 4 belum ada yang ngurus. Akhirnya kita ke sana. Kita ke sana. Jadi ketika itu luar biasa, 6 kali kematian kan kalau di Jogja itu. Rata-rata. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita kemarin memahami COVID luar biasa, bahwa hidup mati itu sangat tipis. Hidup mati itu sangat tipis. Maka Bapak Ibu selama ada kehidupan, kematian pasti ada, dan Bapak Ibu pastikan kalau ada yang wafat, kita pun harus siap untuk melakukan pemulasaraan. Kita sekarang memandikan, mensolatkan, menguburkan, mudah-mudahan besok kita pun ada yang mensolatkan, ada yang memandikan, ada yang menyolatkan, ada yang menguburkan. Semoga. Maka Bapak Ibu rahimahullah, pahalanya sangat-sangat besar. Maka tadi saya tanya Bapak Ibu, ada nggak yang takut memandikan, mengkafani, mensolatkan? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Karena memang nyatanya memang tidak harus kita takut. Kalau kita takut itu biasanya karena genderuwo satu, karena takut itu apalagi? Karena ada begal. Ketiga, karena ada pocong. Keempat, ada kuntilanak. 5, apalagi? Nah itu kan pokoknya itu. Kenyataannya saya belum pernah selama di Jogja itu ada berita KR di satu kampung takmir masjid ditusuk pocong meninggal. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Atau satu kampung ternyata rumahnya dijarah oleh pasukan genderuwo, kan? Nggak ada kayaknya Bapak Ibu. Yang kedua, real nyata 2007 sampai sekarang saya salah satunya di tim pemulasaraan jenazah. Rata-rata standarnya sekitar 10-15. Hampirlah 15 jenazah per bulan. Kalau kali 1 tahun berapa kira-kira Bapak Ibu? 15 berarti sudah 120 ya, 120 per bulan. Per tahun. Kali kalau 2007 sampai sekarang berarti per 15 tahun. Kali 15 tahun. Sudah 1000 lebih ya. Bapak Ibu, pengalaman saya pertama, belum dan tidak pernah ada pocong mengucapkan terima kasih. Satu. Habis memandikan jenazah, jam 2 saya pulang dari Kalasan ke Dalam Catur. Tiba-tiba cering di samping mobil. Waalaikumsalam, makasih. Cering hilang, enggak pernah. Yang kedua, atau juga dari belakang, Pak. Saya lagi nyetir, ngebut. Kan biasanya kalau merasa dikejar itu makin kenceng motor, yang ngejar makin kenceng kan gitu kan. Oh, gitu. Atau lihat spion, oh ternyata cul ngejar itu kan nggak pernah. Atau juga yang protes, kurang bersih, kalinya kekencengan, atau juga minyaknya kelewat gitu kan, nggak pernah. Ya. Yang kedua, saya juga belum pernah Bapak Ibu dalam tidur kemudian ada pasukan arwah mengucapkan terima kasih atau demo, belum pernah. Maka hati-hati kalau Bapak Ibu suka melihat penampakan itu banyak ya, dipastikan di dalam diri Bapak Ibu itu ada jin atau ada jin yang senang sama
ibu biasanya ke ibu kok, jarang ke bapak. Dan ibunya yang cantik. Oh, jadi jin itu seneng sama yang cantik juga. Begitu. Saya kalau ke bangsa itu terkadang begini Bapak Ibu. Ada contoh di ICU. Dia mengatakan, wah ada yang datang. Pasiennya banyak, tapi yang lihat dia cuma dia. Kira-kira yang masalah itu ruangannya atau dianya? Coba gini. Satu ruangan, tempat pasien, ada 20 pasien. Tapi yang melihat penampakan di pojok itu cuma satu pasien. Pertanyaannya, yang masalah itu ruangannya atau pasiennya? Kalau yang masalah ruangannya mestinya semuanya lihat. Karena memang jin itu ya terserah jin dimanapun kan bisa Bapak Ibu, bahkan di atas rumah kita pun ada jin. Ya maka sebenarnya kitanya kalau melihat penampakan dan sebagainya, kitanya yang harus dibersihkan. Nah itu, karena kalau di rumah sakit terkadang Bapak Ibu sering saya diminta untuk meruqyah. Jadi kita ruqyah, anak-anak juga lihat. Sebenarnya yang masalah bukan ruangannya, yang masalah adalah pasiennya. Maka yang kita ruqyah bukan ruangannya, tapi apa? Pasiennya, gitu kan? Pasiennya. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi pengalaman COVID kemarin banyaknya yang tidak dimandikan, coba. Ya kan? Banyaknya cuma ditayamumkan. Karena memang bahaya. Coba Bapak Ibu nih, ngangkat jenazah begini. Ya, kan ngangkat jenazah itu harus gini. Ini ditarik ke sini. Nggak bisa jenazah ditarik cuma gini. Nggak bisa. Harus gini. Kalau gini itu kan hidung kita, mulut kita, iya. Maka kalau saya, kenapa dimandikan, kenapa diangkat? Karena kita itu membeli alat namanya scoop ya. Jadi dibuka, jenazah itu tinggal masuk diangkat. Jadi ujung tinggal diangkat. Sehingga jenazah itu tidak harus diangkat. Termasuk juga ini untuk jenazah yang besar, yang gemuk sampai 150 kilo jenazahnya, pakai itu. Kalau diangkat bertiga nggak cukup Pak, berat itu. Apalagi ibu-ibu. Ya, apalagi ibu-ibu. Maka boleh ya kalau kemudian ibu-ibu rukti, kemudian jenazahnya besar, maka Bapak Ibu rahimahullah yang minta mengangkat siapa, keluarga yang laki-laki boleh nggak apa-apa. Kalau hanya ngangkat. Tapi kalau untuk memandikan, pastikan harus sesama jenis ya. Kecuali tadi yang boleh beda jenis itu siapa? Laki-laki dan perempuan yang statusnya suami istri aja. Yang lain tidak boleh. Berikutnya Bapak Ibu, yang beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Satu, harus sama jenis aturannya. Yang kedua, ditutup auratnya. Yang ketiga Bapak Ibu, nggak tahu di sini kalau nutup itu pakai jari atau ada tempat Pak? Pakai jari. Berarti kalau pakai jari ini ya. Coba berdiri. Pakai jari berarti gini ya. Ya. Di sini atau di sini? Di sini. Kira-kira kalau yang megang lihat jenazah dimandikan? Ya. Ini salah satunya yang harus kita perbaiki. Ya. Baiknya ini dibuat apa Bapak Ibu? Dibuat satir. Dari besi itu kan, terus nanti pakai tiang. Masjid punya harusnya. Nanti dipakai oleh siapapun. Kalau ada jamaah yang wafat ya pinjam ke masjid. Bapak Ibu, perlakukan yang wafat itu seperti kita yang hidup. Kata Rasul, barang siapa yang mematahkan tulangnya sama dengan mematahkan tulang yang hidup. Maka kalau kaku begini, boleh nggak diluruskan? Boleh, tapi jangan dipaksa. Kalau dipaksa berarti sama saja apa? Ya, tuh, melukai jenazah. Kalau melukai jenazah sama dengan melukai orang yang hidup. Kenapa? Kalau di kampung bawahnya pakai ketepuk pisang Bapak Ibu. Tidak pakai kayu albiso, kayu jati dan ada nggak memandikan jenazah di atas meja bawahnya pakai kayu jati? Enggak, biasanya ketepuk pisang. Kenapa? Karena tidak melukai. Licin ketepuk pisang itu. Coba kalau kayu jati, miring kanan, miring kiri bisa luka.
maka itu tidak diperbolehkan karena akan melukai siapa? Yang wafat. Maka perlakukan yang wafat seperti kita yang hidup, Bapak Ibu. Maka pertanyaan saya begini, tadi kalau kemudian kafur tidak boleh dipaksa, boleh diurut pelan-pelan, tidak boleh dipaksa. Karena kalau dipaksa berarti sama saja kita melukai orang yang hidup. Yang kedua, Bapak yang hadir sering dimandikan oleh ibu atau sering mandi sendiri, Pak? Mandi sendiri. Ibu sering dimandikan oleh suami atau mandi sendiri? Kenapa tidak minta suami mandikan? Boleh kan? Boleh. Malu nggak kira-kira Bu? Kalau dimandikan suami malu nggak? Ya malu enggak. Ini kan kalau yang biasa sih nggak malu. Ya, Bapak Ibu rahimahullah biasanya malu walaupun sama suami kan. Apalagi dimandikan sama tetangga. Kalau dimandikan Bapak Ibu, mau contoh, Bapak Ibu nggak bisa mandi nih, harus dimandikan. Bisa dimandikan 1, 2, 3, 4, 5. Milih dimandikan 1 orang atau milih dimandikan 5 orang? Bapak Ibu ini tidak bisa mandi, dimandikan oleh tetangga. Minta dimandikan tetangga, minta oleh 5 orang atau oleh 1 orang? 1 orang, 5 orang kan malu, makin banyak yang lihat kan. Maka jenazah pun kalau ditonton banyak orang yang memandikan, contoh ada 3 orang, 3 minimal, maksimal 6 orang Bapak Ibu. Rasul dimandikan oleh 6 sahabat. Dan 3 orang ya selama ini cukup. Kenapa? Terbatas Bapak Ibu. Makin sedikit yang memandikan, makin terjaga aib jenazah. Enggak kemana-mana. Ya, enggak kemana-mana. 3 atau 6. Maka kalau dimandikan oleh 3 orang, sementara yang pegang itu berapa orang kira-kira? 1, 2, banyak ya, banyak. Banyak nonton. Oh, Ibu Hajar kok. Wah, itu kan? Oh, Ibu Hajar tinggal tulang tuh. Bau. Coba, bisa nggak Bu? Bisa. Penyakit gula bau nggak? Bau. Penyakit gula itu bisa kemudian ini habis loh. Terlihat tulang. Saya ketika memandikan itu sampai ininya mau lepas. Memandikan bapak-bapak yang di sininya nih ada kanker kulit, berinjul loh. Menarik itu kalau untuk diceritakan. Coba. Sementara kalau ibu-ibu dulu, sekarang mungkin bapak-bapak juga. Kalau dapat informasi menarik, itu 12 jam pasti sudah sampai ke yang lain. Walaupun bilangnya yang rahasia. Rahasia. Ibu yang mendapatkan informasi sampaikan ke temannya rahasia. Itu kan akhirnya satu kampung kalimatnya rahasia ya maksudnya apa nggak usah cerita-cerita namanya rahasia kan. Maka Bapak Ibu ini pakai jaring ini saya arahannya lebih baik pakai apa? Satir. Ya, alhamdulillah di beberapa masjid di Jogja itu sudah banyak yang pakai ini. Saya juga di pondok itu membuat ini Bapak Ibu membuat satirnya pakai apa? Pakai kain, pakai kain apa? Pakai besi ya, pakai besi. Karena insya Allah saya di Multajam Bapak Ibu juga diminta untuk apa? Membentuk lembaga layanan umat. Jadi tapi itu khusus untuk anggota Multajam yang sudah berangkat haji lewat Hasunah lewat Multajam otomatis menjadi anggota tim pemulasaraan. Ini baru dibentuk sehingga nanti yang sudah pernah berangkat haji lewat Multajam nanti akan menjadi anggota kalau wafat dari Multajam nanti yang memandikan, mengkampani, mensolatkan, bahkan jika butuh mengiringkan jenazah ke kubur, bahkan ya menguburkan dengan ambulan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang berikutnya apa? Menutup jenazah harus pakai nggak boleh kita ya nonton. Ya, karena makin banyak yang nonton makin terbuka aibnya. Bapak Ibu orang yang wafat itu aibnya banyak. Ya, aibnya banyak. Bisa warna, bisa bau, bisa juga apa? Bentuk tubuhnya. Saya pernah memandikan ya seseorang yang ketika hidupnya pasien sehat putih. Tapi ketika wafat itu ini Bapak Ibu apa? Seperti ada hitam-hitam.
seperti ada darah apa? Darah menggumpal di sekujur tubuhnya itu. Dan itu menurut medis bisa saja karena faktor penyakit, bukan karena faktor jarang sholat. Ya itu kan, karena bukan faktor dia suka apa? Suka melakukan kemaksiatan, bukan. Termasuk juga Bapak Ibu ada yang kakunya itu cepat, tapi ada juga yang lama kan? Ya ada yang lama, dan kaku atau tidak kaku itu juga bukan karena husnul khatimah. Ya, Pak kami kok baru wafat setengah jam sudah kaku. Itu jangan-jangan jarang tahajud. Enggak. Ya. Ini kok sering mabuk tapi enggak apa? Enggak kaku. Jangan-jangan malamnya tahajud. Enggak Bapak Ibu. Jadi enggak ada kaitan dengan husnul khatimah kalau masalah itu. Ya. Baik, Bapak Ibu rahimahullah, insyaallah aturannya sudah paham ya. Satu, saya ulang. Satu, harus ditutup auratnya. Yang kedua, yang memandikan harus terbatas orangnya. Berapa orang? 3-6 orang. Jangan satu kampung ikut. Yang berikutnya, yang boleh memandikan lawan jenis kerabat terdekat. Kalau tidak ada, pastikan lawan beda sama jenis. Ya. Pastikan sama jenis. Laki-laki oleh laki-laki, perempuan oleh perempuan. Yang boleh memandikan beda jenis hanya suami memandikan istri, istri memandikan suami. Kalau untuk masalah tempat Bapak Ibu boleh dimanapun, boleh di meja, boleh di bangku dan sebagainya. Yang berikutnya yang menutup jenazah diusahakan bukan orang yang bisa menonton. Jika pun terpaksa sama orang yang megang, pastikan orang yang megang itu tidak menontonnya. Ya, berarti di sini Pak. Biasanya gini kan, begini. Ada kemarin Ustaz kita itu pakai ini, mau pakai apa? Pakai satin yang tinggi hijau, kan? Di mana Pak? Di sini. Tapi terkadang penasaran, itu kan lagi. Itu namanya ngintip, ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sekarang. Ya sampai sini nanti jika Bapak Ibu ada yang ditanyakan, tafadhol ya. Kita sekarang targetnya adalah Bapak Ibu semua yang hadir bisa membuat kapan, bisa memandikan, bisa mensolatkan. Targetnya begitu. Minimal teorinya dulu harus apa? Kalau masalah prakteknya, kalau ingin nanti saya ajak di RSI PDAI boleh. Betul ya. Saya itu memberikan pembentukan beberapa masjid. Ini ada beberapa yang daftar. Ketika ada yang wafat, saya WA, Pak siap nih 30 menit harus di RSI. Ya, siap. Wah, mohon maaf itu kan. Ternyata sudah menyatakan siap sampai sekarang ada yang belum pernah datang. Itu sudah saya WA berkali-kali itu kan. Alasannya sedang tidak di tempat, sedang kerja begini. Nah, apa? Karena timnya sudah siap. Itu magang kalau misalnya itu. Magang. Jadi hadir atau nggak hadir ya tetap di sana. Jadi bapak kesana itu hanya apa? Ibu kesana itu hanya ikut membantu membersamai. Dan saya sampaikan ke timnya di sana, ada ibu, ada Bapak Ahmad. Ya, contoh sampaikan ke Bapak sana, ada Bapak Ahmad yang ikut praktek. Tinggal ke sana nanti ketemu. Saya kabari biasanya koordinatornya di sana yang sedang pemulasaraan. Siap Bapak Ibu ya, bisa memandikan, bisa mengkafani, bisa mensolatkan. Kalau aturannya kan sudah. Jangan sampai dilanggar aturannya Bapak Ibu karena babul ibadah. Dalam begitu ada namanya ahkamul janaiz, hukum terkait jenazah. Jangan sampai kita merasa pahala kita banyak tapi ternyata kita tidak dapat pahala karena kita melanggar aturan. Ya, melanggar aturan. Salah satunya tadi dibuka auratnya. Ini yang sangat-sangat penting Bapak Ibu untuk perhatikan. Baik, kita sekarang akan langsung praktek. Tapi ini ada Bapak Ibu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu insya Allah kita akan kasih hadiah. Yang mana? Yang ini ya? Yang gede buat model. Yang gede buat model. Nah, Bapak Ibu ini ada hadiah 2. Sehingga nanti ada model 2. Siapa yang siap dikafani Bapak berhak dapat. Siapa yang dikafani Ibu berhak dapat hadiah. Tapi pastikan Ibu yang memakai celana. Ya, nanti Bapak di sini, Ibu di sana, sehingga ibu-ibu nanti ngelingkar. Ya, ini kan. Baik. Ajukan tangan.
Karena nanti kita memotong kain kapan sesuai dengan ukuran. Oke, sesuai dengan ukuran. Siapa yang siap? Oh, ibu siap, alhamdulillah. Ah, bapak siap. Oke, sip. Ah, coba sudah ada dua bapak ibu. Sip. Oke, bapak ibu. Ini kita digeser. Hah? Oh, Pak Rais, yang lain aja. Yang lain, nanti Pak Rais. Tapi nggak apa-apa jika tidak ada yang lain, Pak Rais nggak apa-apa, kita bungkus aja. Nah, oke Bapak Ibu, ini digeser dulu. Kita geser ya. Bismillah. Bismillah. Ya. Bapak Ibu kelihatan nggak di sini? Kelihatan ya? Kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim.